layar atau di share screen. Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun, kemudian beliau bersabda, Subhanallah, madza unzila lailata minal fitan, madza futiha minal khazain, ayqidhu sawahibal hujar, farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Jadi Rasulullah itu ketika malam, ya ini mind blowing bagi golongan sebelah ya. Hadis ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Rasulullah berdakwah ketika tengah malam. Ya, golongan sebelah itu mengharamkan membangunkan orang sekedar bilang waktunya sahur. Itu nggak boleh. Itu bid'ah. Ya, atau bahkan dengan syair-syair untuk mengingatkan supaya orang bangun, itu saja bid'ah. Padahal jelas-jelas Rasulullah di sini melakukan itu. Subhanallah, madza unzila lailata minal fitan. Ini di dalam rumah Rasulullah membangunkan orang-orang. Ya. Beliau dengan nada yang agak tinggi. Dan ini di rumahnya Ummu Sulaim yang masih terdengar suara ini. Subhanallah, madza unzila lailata minal fitan. Kita tahu biasanya kita masih mendengar pagi hari sebelum subuh ada masjid-masjid yang mengumandangkan syair-syair dan sholawat-sholawat. Itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Walaupun itu bikin berisik, itu perkara yang lainnya, soal perkara berisiknya. Tapi perkara membangunkan orang untuk sholat malam, untuk sholat subuh, itu adalah sunnahnya Rasulullah. Dengan nada tinggi tidak masalah. Itu adalah bagian dari membangunkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa fitnah yang Allah turunkan pada malam ini? Nah, ini jangan salah. Rasulullah bukan sedang mengigau. Rasulullah bukan sedang halu. Ini nyata. Ya, sebagaimana dulu ada imam, yakni Imam Ibnu Arabi. Itu pernah satu saat tiba-tiba di hadapan orang banyak di tengah-tengah pasar, tiba-tiba menginjakkan kaki dan berteriak, ketahuilah Tuhan kalian itu ada di bawah kakiku ini. Padahal yang dihadapi adalah orang muslim semuanya. Imam Ibnu Arabi mengatakan seperti itu, Tuhan kalian ada di bawah kakiku ini. Maka orang-orang bingung, loh kok berani-beraninya Imam Ibnu Arabi mengatakan Tuhan kita ada di bawah kaki kita? Ternyata maksud dari Imam Ibnu Arabi baru ketahuan setelah berlalu berpuluh-puluh tahun. Ternyata yang dimaksud Tuhan kalian itu adalah emas yang diperdagangkan orang-orang yang ada di pasar saat itu. Dan ternyata betul di bawah di mana Imam Ibnu Arabi pernah berdiri, ditemukan bongkahan-bongkahan emas. Ya, dan yang dipertuhankan adalah emas itu tadi, gitu loh. Bukan Allah yang ada di bawah kaki. Bukan. Emas. Beneran, itu cerita yang pernah ada dan itu masyhur sekali cerita itu. Seperti yang terjadi pada Rasulullah malam itu benar-benar terjadi fitnah. Dan benar-benar ditemukan khazain. Nah, ini penerjemahnya menerjemahkan rahmat. Tidak masalah. Meskipun Ustadz Brili secara pribadi lebih senang kalau ini diterjemahkan sebagai ditemukannya tambang-tambang. Ya, tambang apapun, tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang logam mulia, itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin.
bertepatan. Cuman kita belum menemukan berita yang bertepatan dengan Rasulullah menyatakan ini. Ya, tapi faktanya sepeninggal Rasulullah banyak umat Islam yang menemukan tambang-tambang barang yang berharga. Makanya sampai sekarang pun umat Islam juga berebut tambang kan? Ya kan, di Indonesia berebut tambang. Ya. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, aiqidhu, bangun, bangun. Ya, kalau kita orang Indonesia, bangun, bangun. Ya, sekarang kalau sahur ya, sahur, sahur, sahur gitu kan. Dengan nada yang terserah lah. Kalau nada bebas. Ya, tapi kalau ini orang Arab ya, aiqidhu, aiqidhu. Rasulullah kan orang Arab. Aiqidhu, sawahibal hujar. Orang-orang yang ada di kasur atau ada di kamar ya. Hujar ini di kamar ya, mohon maaf, bukan kasur ya. Kemudian farub bakasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia pakai baju, di akhirat nanti telanjang, nggak punya apa-apa, miskin. Nah, ini namanya kan berdakwah, mengajar. Bahkan ketika bangun tidur, maka anak-anak para santri semuanya diamalkan hadis ini. Dengan istri, dengan anak, bangun tidur itu kita ajari hal-hal yang baik. Mengajar ketika bangun tidur itu lebih melekat dalam ingatan. Ya, mengajar ketika bangun tidur melekat dalam ingatan. Nah, di sini seperti biasa di semua hadis di 45 bab di dalam kitab ini, penulisnya Syekh Profesor Dr. Fadil Ilahi Zahir itu mencantumkan hadis, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis. Coba bayangkan anak-anak para santri, sekelas profesor saja ya, apalagi beliau ulama perindapan ya, itu saja masih mengutip penjelasan para ulama yang klasik. Harusnya kita sebagai muslim juga begitu. Nah, mengutip penjelasan para ulama, jangan menjelaskan hadis sendiri. Ya, mohon maaf, Ustadz Brili masih menemukan sampai hari ini pemateri-pemateri di komunitas-komunitas itu menjelaskan hadis semaunya sendiri. Ya, misalnya hadis yang populer di bulan Ramadan, hadis di dalam Sahih Bukhari, riwayat Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah itu kalau sholat malam itu adalah 4 rakaat, adalah 8 rakaat, dan jangan tanya bagusnya sholat beliau. Nah, ini banyak yang salah paham, dikira hadis ini berlaku di dalam sholat taraweh. Padahal ini bukan dalil sholat taraweh, ini dalil sholat malam. Loh Ustaz, lalu sholat taraweh harusnya berapa dong? Sholat taraweh itu di zaman Nabi tidak ada. Adanya sholat malam. Sholat taraweh itu adalah ajarannya Sayyidina Umar. Jadi kalau mau sholat taraweh ya ikutin caranya Sayyidina Umar, yaitu sebanyak 20 rakaat. Kalau mau sholat taraweh loh ya. Loh Ustaz, kalau mau sholat ba'da isya 8 rakaat apa nggak boleh? Boleh, boleh. Tapi jangan diniati taraweh. Ya, jangan diniati taraweh. Loh, kalau orang-orang meniatkan taraweh gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga. Loh, tadi katanya nggak boleh Ustaz. Boleh. Boleh itu kalau tidak diniati taraweh. Lah, tadi katanya boleh diniati taraweh. Diniati taraweh kalau diniati bukan seperti Sayyidina Umar. Kalau diniati taraweh seperti Sayyidina Umar, ya harus 20 rakaat. Ya, kalau diniati sholat malam 8 rakaat, kemudian diniati taraweh, boleh juga. Asalkan tidak diniati seperti tarawehnya Sayyidina Umar. Clear, gampang. Cara berislam itu seperti itu ya.
tidak susah. Jadi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah mau niat terawih setelah sholat isya 8 rakaat boleh, asalkan jangan diniati terawihnya Sayyidina Umar dan jangan diniati terawihnya Nabi Muhammad. Itu diniati terawih dalam maksud sholat malam yang santai. Terawih kan itu artinya sholat yang santai, yang banyak istirahatnya. Itu ya.